Malam teman-teman jejak Senawa, bertemu lagi dengan saya. Malam ini saya akan melakukan penelusuran ke sebuah pemakaman umum, yaitu makam Kaliuni. Di balik letaknya yang ada di pinggir jalan raya, ternyata makam ini menyimpan beberapa cerita yang cukup menarik dan fenomenal. Salah satunya adalah ada satu titik di lokasi ini yang titik tersebut merupakan tempat eksekusi sekaligus penguburan jenazah massal korban pembantaian keganasan PKI. Di manakah tempat tersebut? Sebelum kita lanjutkan penelusuran lebih dalam lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, karena semua itu gratis. Dan yang like, subscribe, dan komen, saya doakan rezekinya lancar, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusan. Mari ikuti perjalanan saya. Ya teman-teman, ya, saat ini saya sudah berada di pintu masuk gerbang kuburan pemakaman Kaliuni. Begini Pak, di sini. Lokasinya di pinggir jalan raya. Cukup terang. Mari kita coba ke tengah, kita ke dalam. Ini ada cungkup, tapi juga ada tempat istirahat. Cungkup, tapi juga satu tempat istirahat. Sepertinya tempat istirahat juru kunci, teman-teman. Di balik tempatnya yang terang dan di pinggir jalan raya, kuburan Kaliuni yang terkenal di wilayah Kandat ini ternyata ada cerita yang cukup fenomenal, teman-teman. Jadi dibalik terangnya dan posisinya yang di pinggir jalan raya ternyata menyimpan beberapa cerita fenomenal dan cukup terkenal. Salah satu cerita yang cukup terkenal yaitu di lokasi ini ada satu titik tempat yang dimana tempat tersebut adalah
lokasi eksekusi dari keganasan Gestapo atau PKI. Saya sudah di tengah-tengah makam, dan menurut informasi dari narasumber yang tinggal di sekitaran pekuburan ini, tempat lokasi yang dulu dijadikan tempat untuk penguburan korban PKI, yang sebetulnya korbannya itu sebelum dia dibunuh, katanya disembelih, itu tempatnya dekat dengan pemakaman atau kuburan Cina. Jadi di tempat ini selain kuburan umum untuk muslim, juga ada pekuburan Cina, yang mana tempat tersebut sekaligus berbatasan dengan area pembatas tapel wates antara desa Galuan dan desa Sumberjo. Dan dimanakah lokasi tersebut? Coba kita telusuri. Kalau tidak salah ke bagian agak ke selatan. Di sini juga banyak saya temukan, saya lihat pemakaman baru. Banyak sekali pemakaman baru. Dan saya juga melihat ini sepertinya ada pohon yang cukup besar, teman-teman. Entah ini pohon apa, saya kurang tahu. Di tengah makam, teman-teman. Sepertinya ini juga pembatas. Harus hati-hati, teman-teman. Ada pembatas pagar pembatas. Inilah sepertinya ini yang dimaksud, 3 kuburan Cina atau pemakaman Cina. Yang satu ada di ujung paling timur, yaitu yang paling timur. Ada 4. Dan inilah pembatas yang mungkin yang dimaksud. Dulu di sini ini sebetulnya bukan pemakaman tapi lahan biasa, teman-teman. Lahan milik warga tertentu. Namun karena di tempat ini ditemukan jenazah itu korban dari keganasan PKI,
yang menurut informasinya saya dengar dari narasumber, satu lubang itu diisi kurang lebih 5 sampai 10 bahkan 15. Karena itu, mungkin karena ditemukan hal seperti itu, maka tempat ini akhirnya dijadikan makam. Sekalian jadikan makam, tempat pemakaman umum jadikan satu. Ini di sana ada tembok pembatas desa antara Sumberjo dengan Galuhan. Itu kalau bisa dilihat ya, tepat di titik itu pembatasnya, teman-teman. Lokasinya terang di pinggir jalan raya, tapi di balik keterangan dan lokasi yang di pinggir jalan raya ternyata tersimpan sebuah cerita riwayat atau saksi bisu yang membuat miris. Dan selain cerita riwayat kelam yang tersimpan tersebut, di sini juga tersimpan cerita mistis atau gaib yang cukup terkenal. Salah satunya dulu pas pada masanya kejayaan angkutan gerobak yang ditarik oleh sapi, itu sering kejadian kendaraan tersebut kadangkala itu masuk ke tempat ini, ke tengah, dan terjebak tidak bisa keluar. Bisa keluar dengan terpaksa membongkar semua sisi atau semua roda dibongkar baru bisa keluar. Dan uniknya dari kusir yang atau pengendara gerobak tersebut bercerita kalau masuk ke lokasi itu seperti ada jalan yang mulus, teman-teman, tidak merasakan apapun. Tapi setelah selesai sampai di lokasi tengah makam itu baru menyadari. Jadi tanpa sadar itu jalan itu dia masuk ke tengah makam, tapi uniknya tidak merasakan hambatan. Tapi setelah sampai dan berhenti baru merasa kalau sebetulnya yang dilewati tadi adalah pemakaman umum. Baru menyadari. Jadi tanpa sadar seolah-olah itu seperti berjalan di jalan biasa. Tapi setelah sampai di tengah makam dan si kusir itu sadar, ternyata yang dilewati tadi bukanlah jalan raya, tapi semacam jalanan atau pemakaman umum. Ya,
itulah tadi teman-teman sekilas informasi atau cerita mengenai fenomenanya kuburan Kaliuni dengan riwayat dan cerita ketenarannya. Mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu teman-teman. Dan jangan lupa tetap terus ikuti channel ini supaya tidak ketinggalan updatean informasi tempat unik dan informasi yang menarik tempat selanjutnya. Selamat malam.